Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofina Rohim dengan NIM 005036027. Saya dari kelas PBAS A3. Dalam video kali ini, saya akan mengulas mengenai materi apa saja yang sudah saya dapatkan di dalam perkuliahan 1 semester ini. Ekonomi kreatif merupakan ekonomi yang sudah berorientasi kepada budaya dan lingkungan serta perkembangan budaya, di mana perekonomiannya tersebut sudah mulai memasukkan kreativitas di dalamnya. Mengapa demikian? Karena kreativitas sangat terkaitan antara industri kreatif, yaitu adanya industri kreatif menjadikan para pengusaha menjadi lebih inovatif, membuka lapangan pekerjaan, dan lapangan pekerjaan yang dibutuhkan, maka semakin banyak keterampilan yang harus dipersiapkan. Oleh karena itu, keterkaitannya yaitu adanya ide dan banyaknya topik yang ada harus dikembangkan dan dikelola kembali untuk menjadi suatu kesatuan agar seimbang dan juga menghasilkan daya cipta yang baru. Untuk dasar-dasar bisnis yang terdapat dalam perspektif Islam, yaitu bisnis yang merupakan kebutuhan kita. Prinsip-prinsip apa saja yang ada di dalamnya yaitu mengenai keadilan, kejujuran, keseimbangan, kesatuan, dan juga sisi tawakal serta optimis harus juga diterapkan di dalam berbisnis. Bisnis dalam Islam merupakan kebutuhan, sehingga semua orang muslim dapat melakukan bisnis tentunya dengan prinsip-prinsip sesuai dengan Islam, yaitu tidak melakukan kecurangan dan sebagainya. Untuk etikanya, yaitu kita harus bisa, untuk etikanya merupakan norma kita di dalam berbisnis, yaitu kita harus cakap, harus ramah kepada pembeli, harus mengetahui bagaimana cara untuk memasarkan produk tersebut, namun tetap menerapkan prinsip kejujuran, yaitu tidak mengelabui konsumen. Ketika barang tersebut dibeli itu kondisinya rusak, maka kita harus memberitahu kepada konsumen bahwa kondisinya tersebut kurang baik, sehingga konsumen bisa dapat mempertimbangkan apa yang harus dia lakukan, apakah tetap melanjutkan untuk membeli ataupun tidak. Itu terserah konsumen. Kita sebagai pengusaha harus mempunyai sikap jujur dalam hati kita agar usaha yang kita lakukan atau kita jalankan merupakan usaha yang baik menurut agama Islam. Nah, adapun sumber daya di dalam ekonomi kreatif yaitu terdapat dua. Yang pertama yaitu sumber daya yang berasal dari internal, dan yang kedua berasal dari eksternal. Nah, apa sih yang sumber daya berasal dari eksternal tersebut? Yang dimaksud sumber daya internal merupakan sumber daya yang inti, yaitu di dalam suatu produk tersebut atau di dalam suatu usaha tersebut. Dan yang dimaksud dengan eksternal yaitu yang termasuk di dalam pendukung. Yang termasuk di dalam sumber daya pendukung yaitu mengenai kelompok kreatif, kelompok keterampilan, ketenaga kerjaan, serta komunitas-komunitas yang sudah bergabung di dalam industri tersebut untuk menyatukan atau mengasah keterampilan tersebut. Adanya sumber daya ekonomi kreatif ini ditujukan atau berfungsi sebagai upaya di dalam mencegah ataupun menjaga agar tidak terjadinya eksploitasi di dalam sumber daya yang berlebihan untuk melakukan industri. Mengapa harus dilakukan pengontrolan? Karena jika tidak, eksploitasi itu akan terjadi dan mengakibatkan banyaknya pengangguran yang mana belum mendapatkan pekerjaan, dan sebaliknya yang sudah mendapatkan pekerjaan akan merasa sangat lelah karena banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan dengan sendirian tanpa adanya bantuan dari.
Adanya kondisi dan faktor karakter yang terdapat di dalam industri kreatif atau ekonomi kreatif, yaitu terdapat dua faktor. Yang pertama itu faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam, sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar. Faktor eksternal yaitu berupa keamanan, penjaminan, dan yang termasuk di dalam faktor internal yaitu konsep-konsep dasar yang ada di dalam suatu industri tersebut. Adanya inovasi dan kreativitas di dalam industri kreatif menjadikan suatu perbedaan. Perbedaannya yaitu jika inovasi, dia sudah terdapat suatu barang, kemudian dia melakukan inovasi atau pembaharuan untuk mendapatkan sesuatu yang baru, namun masih menunjukkan sifat atau sisi nyatanya dari barang yang sudah lama tersebut. Kemudian, jika kreativitas yang dilakukan yaitu dia menciptakan sesuatu yang baru atau menciptakan hal yang baru. Dalam artian, jika inovasi itu barangnya sudah ada, sudah berwujud, dan yang dimaksud dengan kreativitas yaitu dia menciptakan, berarti barangnya itu belum ada. Adanya manajemen di dalam mengelola kreativitas, ide atau gagasan dimaksudkan untuk menyeimbangi adanya kemampuan di dalam diri untuk dapat dikembangkan agar tidak terjadinya sesuatu yang disadari akan datang terlambat. Adanya pengembangan ide atau gagasan dapat dilakukan melalui dengan cara tidak menunda pekerjaan, lebih mengeksplor apa yang ada di dalam diri kita, mengasah keterampilan, mengasah skill, dan juga jangan pernah takut untuk mencoba berusaha. Sedangkan hak kekayaan intelektual, di dalamnya terdapat hak kekayaan intelektual, yaitu hak yang dimiliki oleh seseorang terhadap suatu barang yang wujudnya itu dapat dinilai atau dapat dilihat. Kekayaan intelektual dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu hak kekayaan dan hak cipta. Hak kekayaan yaitu hak yang berupa barang, sedangkan desain, grafis, ataupun merek itu merupakan hak kekayaan, hak cipta tersebut, hak kekayaan tersebut. Namun, hak yang dimaksud hak cipta adalah hak kepemilikan. Kreatif tentunya terdapat seseorang yang sudah melakukan wirausahawan. Wirausahawan yaitu orang yang berani mengambil resiko untuk membuka lapangan pekerjaan tanpa memperdulikan atau tanpa melihat sisi pesimisnya saja. Dia selalu optimis, selalu yakin bahwa dirinya itu bisa untuk menjalankan usaha tersebut. Di dalam sisi wirausahawan haruslah mempunyai sisi yaitu bertanggung jawab, tidak mudah lelah, tidak mudah untuk mencoba ketika dia gagal, dan juga harus terus berusaha dan mencari kesalahan apa yang sekiranya dapat dia perbaiki, maka harus diperbaiki. Jika sudah terdapat nilai-nilai tersebut di dalam diri kita, maka kita harus mengembangkan jiwa usaha yang ada di dalam diri kita agar kita bisa menjadi wirausahawan yang sukses. Wirausaha terdapat juga faktor-faktor yang mendorong untuk melakukan wirausaha, yaitu adanya faktor sumber daya manusia yang dapat dijadikan sebagai karyawan, kemudian sumber daya finansialnya, materialnya, keuangannya, itu juga sangat berpengaruh di dalam melakukan wirausaha. Karena kita melakukan atau membuka suatu usaha tidak pernah luput dari nilai material atau finansial, sehingga realistis di dalam berwirausaha atau harus mempunyai modal yang cukup untuk melakukan wirausaha juga sangat penting dan harus disiapkan untuk orang yang ingin melakukan wirausahawan. Manajemen di dalam bisnis Islam mempunyai fungsi-fungsi, yaitu fungsinya sebagai planning atau perencanaan, sebagai organisasian, sebagai koordinasi, pergerakan, dan juga kepemimpinan. Karena terdapat manajemen yaitu mengatur. Sebuah manajemen berarti
mengatur tentang sesuatu hal yang sudah menjadi kewajibannya. Jika manajemen dalam bisnis Islam, yaitu manajemen yang mengatur tentang bisnis yang sudah dijalankan tersebut. Mungkin cukup sekian materi yang saya paparkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.